Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Randi Wali Nugraha. Kali ini di depan gua ada motor listrik dari Electrum dengan tipe H3i. Jadi ini biasanya banyak dipakai sama pengendara-pengendara ojol ya. Langsung kita bahas aja bagian depannya. Di sini dia ada windshield yang bentuknya hampir mengotak nih, untuk nutupin speedometer juga di belakangnya. Terus pindah ke bawah sini dia ada stiker Electrum dan ada stiker-stiker tambahan di sini. Di sini ada dudukan plat nomor. Pindah ke bawah dia ada lampu yang sudah full LED dan ini ada proyektornya juga ya. Jadi yang tengah itu lampu dekat, yang kiri kanan tuh yang lampu jauhnya. Kuncinya kayak gini. Jadi dia ada anak kunci dan ada remote-nya juga. Kalau misal mau nyalain dari remote dia agak besar suaranya. Jadi kita tinggal mencet yang ini aja. Tuh. Ini dia udah nyala lampunya. Terus di sini juga ada DRL yang mengelilingi di atasnya di sini. Dan ini lampunya cukup oke lah untuk malam-malam. Kalau kita mau matiin kita tinggal pencet yang atasnya aja. Tuh. Cukup keras ya bunyinya ya. Terus di bagian kanan sini dia ada lampu sennya. Kita pindah ke bagian bawahnya ya. Dia pakai sok depan teleskopik, dia pakai udah disc brake juga. Kaliper 1 piston. Terus ukuran bannya ukuran velgnya dia pakai 12 inci ya, dengan ukuran ban 100/90 ring 12. Jadi di dimensi motor yang sekecil ini, jadi ini kelihatannya agak padat nih, keren. Kita lanjut ke bagian speedometernya. Ini kita nyalain dulu, tapi pakai ini aja, pakai anak kuncinya aja. Nih, kayak biasa tinggal di puter aja ke sebelah kanan. Nah, untuk di speedometernya ini dia ada indikator baterai sebelah sini, ada dalam bentuk bar, ada dalam bentuk persentase juga. Di sini dia ada mode berkendaranya, ada smart dan sport. Jadi ini kita kalau mau, ini kan masih ada P-nya nih. Kita bisa membuat motor ini ready dengan cara mencet rem sama P. Jadi ada ready di sebelah sini. Terus di sini ada speedometernya. Untuk ganti modenya dia pakai yang tombol ini, tombol plus di sebelah kanan. Jadi akan berubah jadi mode sport gitu. Di sebelah kanan sini dia ada odometernya. Terus di sini dia ada atas temperaturnya. Di atasnya ada icon-icon lampu jauh, ada ready, ada P juga kayak gitu. Terus di bawah ini dia di tutupan stangnya dia ada kayak semacam tutupan gitu, tapi ada stiker Electrumnya di sebelah sini. Pindah ke sebelah kiri, tombol-tombolnya dia ada lampu jauh, lampu dekat. Ini yang bisa di pass beam juga untuk ke bawah sini. Lampu sennya dia kayak bentuk saklar gitu ya, di mati nyalain kiri kanan. Klaksonnya kayak gitu cukup kenceng juga. Dan ini dia ada tombol untuk buka jok. Ini ada tombol modenya. Ini untuk ada fitur cruise control di sini ya. Ini tombol cruise control sama untuk parkir. Spionnya dia model bulat ya, bagus nih. Gue suka, cocok sama ininya, sama bodinya. Motor ini juga punya fitur mundur ya guys, ada di sebelah sini nih. Jadi dia tombol R nya terpisah, jadi nggak perlu mencet gas lagi, tinggal mencet yang R ini kalian udah bisa mundur. Pindah ke bawah dia ada hook di sini, cukup panjang juga ke atasnya, jadi belanjaan kalian harusnya aman. Di sini ada kunci kontaknya yang bisa buat buka bagasi juga lewat sini. Di sebelah kiri dia ada laci yang muat untuk naruh air minum, kopi kayak gitu. Terus di sini dia ada port USB Type A untuk ngecas HP kalian. Kita pindah ke bagian bawah lagi. Untuk decknya dia cukup luas ya. Ini kaki gue ukuran 46, masih ada ruang sedikit. Udah gua tes juga buat beli galon, beli gas, naruh laundry, aman semuanya. Di sini dia nggak ada lubang buat ngecas motor ya, karena ngecas motornya tuh harus dari baterainya, karena ini nanti sistemnya di swap atau bisa dicas sendiri juga kayak gitu. Untuk joknya juga dia lebar dan empuk ya. Terus ada kayak jahitan juga nih, H3i. Sekarang kita lihat dulu bagasinya ya. Ini salah satu yang gue suka dari motor ini itu adalah bagasinya gede banget tuh. Jadi dia baterainya di sini. Dia modelnya di swap ya. Jadi bisa ditarik aja tuh, segede gini, sekecil ini baterainya. Kapasitasnya 1,8 kWh. Kalau misalnya baru dipasang ntar dia bunyi. Oh. Nah, ini bagasinya bisa gue naruh tas, naruh chargeran. Ini chargeran ntar gue liatin juga.
nih. Ini chargerannya yang fast charging ya menurut Electrum. Jadi ini 800 watt, gede. Jadi ngecasnya tuh dia langsung dari baterainya di bagian bawah. Ntar gue liatin juga tuh, kayak gini di bagian bawah. Terus dia bisa buat naruh sendal gua, jas hujan. Pokoknya ini bagasinya gede deh, aman. Naruh helm harus juga bisa sih. Di belakang sini dia ada behel yang bentuknya bulat gini. Buat standar 2 ini enteng banget motornya. Kita pindah ke bagian bawah sini ya. Ini ada footstep buat boncenger yang dia bisa nyatu ke dalam bodinya gini, enak kelihatannya. Terus di sebelah sini dia ada stiker logo Electrumnya. Ini bodinya juga mantep ya, build quality-nya. Di bawah sini dia ada cover arm nih, dia pakai dual arm. Ini ada plastik buat tutupan armnya, ada tulisan eDrive di sini. Untuk dinamo dia max powernya di 3000 watt ya. Terus di sini ada tulisan Electrumnya, ada stiker, bukan yang ini, kayak dicetak gitu, Electrum. Di bagian belakangnya dia ada aksen warna silver di sini di spakbornya, bagus. Ada reflektornya, ada dengan plat nomor, dan ada lampu buat plat nomornya. Di sini dia shocknya udah adjustable juga nih, kiri kanan ya. Terus kita lihat bagian lampu remnya. Nah ini lampu remnya di sini. Terus lampu sayangnya dia di dalam sini ya, kiri kanan. Terus di bagian kanannya dia udah ada disc brake-nya, kaliper 1 piston. Ini juga shock yang bisa diatur. Untuk ban belakangnya dia sama kayak ban depan ya. Jadi dia pakai 100/90 ring 12. Kayak gitu. Terus di sini dia ada stiker Electrumnya lagi. Untuk harga motornya dijual dengan harga 29.500.000 lagi promo sekarang. Itu kalian dapat motor, charger, dan baterainya. Dan untuk garansi baterainya dia 5 tahun. Untuk part dia 2 tahun, dan untuk dinamo dia garansinya 3 tahun ya. Motor ini klaimnya bisa menempuh jarak 65 km dengan top speed di 65 km juga. Ada 4 warna ya, nanti gua tampilin juga warna-warnanya. Untuk swap baterainya dia udah tersedia di 250 titik di Jadetabek ya. Jadi kalau misalnya kalian mau berpergian naik motor ini, jangan lupa untuk ngecek titik-titik BSS-nya. Jadi biar perjalanan kalian aman dan bisa jalan jauh gitu, tanpa perlu ngecas dulu, tinggal di swap aja. Gimana rasanya naik motor ini ke kantor? Langsung aja kita masuk ke video riding ke kantor. Oke guys, selamat pagi. Ini udah hari Jumat. Saatnya ngantor pakai Electrum. Kondisi baterai 100%. Udah bawa chargeran. Yuk kita berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Untuk masuk gang dia aman banget ya, karena ini kecil. Oke. Jadi untuk belok dia nggak susah. Ini nanti kita akan swap coba ya, sebelum pakai sebelum ditanjakan testing. Ini motornya empuk banget loh guys, ini guys. Odometer berangkat 776,5 tadi ya. Ini mungkin 776 lah. Dadah, assalamualaikum. Ini di bagian depan sebenarnya ada bunyi-bunyian ya. Di bagian belakang entah dari bagasi apa dari mana kali ya suaranya ya. Soalnya kan gue bawa charger juga, bawa jas hujan. Nah, kalau misalnya ini enak nih, di bagasinya bisa muat banyak. Helm juga harusnya muat sih di sini. Cuma karena gue bawa charger, bawa jas hujan, jadi sudahlah. Ini kita pakai mode sport langsung. Ini tuh karakter suspensinya empuk ya guys, depan belakang. Empuknya tuh nyaman gitu. Waktu itu gue sempet juga tuh lagi pesen Gojek, terus dapetnya Electrum. Posisi gue di bonceng tuh masih enak aja gitu. Ya nggak tahu deh yang ngeboncengin enak apa enggak ya. Tapi gue sih di belakang enak-enak aja, empuk motornya. Untuk posisi duduknya juga nyaman ini ya, karena kan ini kan baterainya di bagasi ya. Jadi di deck ini dia bisa cukup rendah ya, jadi nggak ngangkat paha kita tuh. Terus untuk tinggi joknya gue tinggi 170, masih bisa napak dengan enak sih. Harusnya kalian kalau tingginya mirip-mirip kayak gue, atau mungkin di bawah gue juga masih enak lah. Kemarin juga ini dipakai sama istri gue buat ngantor, dia bilang motornya enak gitu. Yuk, hijau. Ini sih klaim top speednya cuma 65 ya, jadi gue nggak expect banyak. Hanya di 65 aja. Ini baterai udah 90% ini. Paling jalan baru 4 atau 5 kiloan lah ini.
5 tuh dia udah mentok ngeden gitu. Walaupun jalannya turunan, dia emang mentok di 65 aja udah, nggak mau naik lagi. Sesuai sama klaimnya, speed maksimum mulu ngomongnya. Speed maksimumnya di 65 km per jam. Seperti biasa ya, gue selalu pakai mode yang paling topnya kalau lagi berjalan ke kantor. Gue pakai mode sport ini. Bobot gue 120. Ini baterai baru nyampe di Juanda udah 80%. Kayaknya nanti gue bakal swap sih. Jadi Electrum ini dia punya semacam kayak pulsa gitu untuk kalau misalnya kalian mau nukerin baterainya, itu tuh kayak semacam biaya ngecas gitu lah. Kalau misalnya kalian pakai terus kalian ngecas di rumah, ya EP-nya nggak akan berkurang. EP itu akan berkurang kalau misalnya kalian nge-swap. Misalnya kalian udah pakai sebanyak 70% nih, misalnya sisa 30%. Nanti pada saat penukaran di BSS itu nanti akan ketahuan pulsa yang berkurang berapa kalau kalian udah pakai 70% kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Dan macam-macam juga pilihan. Astagfirullahaladzim. Gue sih sebenarnya pengennya nggak nge-swap dulu ya sampai ke kantor tuh. Kan ini sebenarnya klaimnya 65 kan. Jarak kantor gue kan 40 ya. Harusnya sih. Ya tapi nggak tahu lah kalau pakai mode sport terus dia bakal sejauh apa jaraknya kalau misalnya kita pakai mode sport terus. Gue suka sama motor ini karena dia tidak ada cut off-nya. Jadi kalau misalnya direm dia masih bisa digas tuh. Jadi kalau misalnya nanjak tidak perlu takut turun dulu motornya. Kita sudah sampai di Margonda, baterai udah sisa 81% ya. Jadi ini kayak 1 kilo tuh berarti habis 2% ya ini ya, kurang lebihnya. Kalau misalnya 40 berarti habisnya 80%. Berarti nanti gua di kantor sekitar 20%. Apakah bisa? Kita lihat saja nanti. Untuk speedometernya ini menurut gua masih cukup terlihat ya, tapi tidak semudah itu melihatnya. Jadi kadang warnanya biru, kadang putih gitu. Di sini ada indikator baterainya kelihatan tuh, kadang biru lagi. Entah kenapa apa yang menyebabkan ini jadi berubah-berubah warnanya. Tapi ya masih kelihatan lah kalau di kondisi kayak gini, pagi hari kayak gini. Untuk macet-macetan kayak gini juga enak sih guys. Motornya ringan, bisa dipakai buat selap-selip. Terus juga ya karena motor ini ringan ya, untuk standar dualnya tuh ini enteng banget. Kayak gue nggak butuh tenaga buat standar 2 motor ini. Untuk spionnya dia modelnya bulat gini dan cukup bagus ya visibilitasnya nih. Cerminnya bagus, jadi untuk lihat ke belakang tuh jelas gitu. Oke, kita masuk ke jalan yang bergelombang di sini. Apakah jeduk? Nggak jeduk ya depannya ya? Oh, jeduk dikit aja. Enggak. Ini di jalan kayak gini masih enak sih, masih berasa empuk motornya. Cuman di belakang kayak ada bunyi dari bagasi deh gue. Tuh, chargernya goyang-goyang. Ya, masih enak kok nih di jalan bergelombang kayak gini. Cuman ada bunyi aja tuh bagian depan. Bunyi apa itu ya? Kalau dihitung jarak tadi kan gue berangkat 776 ya. Udah mau 55% ya. Berarti udah 20 kilo kemakannya 45%. Kalau 40 kilo bisa 90% ya. Apa gua swap dulu di sini ya? Kita swap dulu deh, cari aman dah kita. Coba di Alfamidi ini harusnya ada sih. Apa di Pondok Indah aja ya swapnya ya? Coba di Pondok Indah ya deh. Kayaknya masih, kalau ke Pondok Indah masih bisa dah. 54%. Yang pasti kayak kalau ke kantor gue nggak bisa deh nih guys. Ini gue cukup dibilang nekat ya. Kondisi baterai 52%. Kita nyampe di tanjakan testing. Apakah bisa? Ini kita diam dulu, kita langsung gaspol aja. Waduh 30 29. Waduh, drop banget 8 9. Wah gila, sampai ke 8 dropnya guys. Masih bisa tapi alhamdulillah. Kalau udah sampai Pondok Indah masih bisa nih gue nuker di Electrumnya. Kalau dari tadi 776 berarti 22 kilo dia makan 50%. Berarti
berarti cuman bisa jarak 44 kalau pakai mode sport terus ya. Menurut gua untuk motor yang sistemnya swap kayak gini, kalau misalnya jaraknya masih dekat-dekat, oke lah. Kalian kan juga dapat chargernya ya. Jadi kalau misalnya di rumah nih, misalnya jauh dari tempat BSS-nya, bisa ngecas di rumah. Tapi kalau misalnya deket BSS-nya sih enak sih, bisa tinggal swap-swap aja. Kalau misalnya mau jalan jauh, kalian juga harus perhatikan titik-titik BSS-nya ada di mana. Jadi usahakan ya misalnya nukar pas udah di 30% atau 40% tuker gitu. Jadi harus lebih aware sebelum berangkat untuk nyari BSS buat swap baterai. Kayak gue tadi pas berangkat, gue bisa swap di beberapa titik ya. Di Margonda bisa, kalau misalnya habis misalnya dari rumah tuh nggak full, gue bisa nge-swap di Margonda untuk titik awalnya. Terus di tengah ada di Alfamidi Bango yang tadi, sama di Pondok Indah juga yang rute gua ngantor. Kalau pulang gue bisa nge-swap di Lenteng Agung, terus gua di rumah bisa ngecas dulu kayak gitu pakai charger yang dapat dari sananya. Ya fleksibel lah, bisa di swap, bisa dicas sendiri, tergantung kita lagi pengen yang mana, atau tergantung rute yang akan kita tempuh tuh kayak gimana gitu. Oke, Pondok Indah ini udah 38%. Jadi yang nggak tahu lah nanti ke depan kita bisa gaspol lagi apa enggak. Yang posisi ntar di Pondok Indah, di Elektrum Pondok Indah, gue harus tuker baterai. Cara udah 37%, kayak gue nggak mau maksain sampai ke kantor gue dah. Ayo, alah, udah lemes banget ini motornya. Kondisi baterai 36%. Apakah bisa masih? Aduh, macet guys. 57 dah nih, mentok ini. Udah nggak bisa digas lagi, udah nggak bisa naik lagi. Kondisi baterai 35%. Wah, udah habis. 57 km per jam di Pondok Indah, kondisi baterai 34%. Bobot rider 120 kilo. Sampai Elektrum 30 kilo. Terus dia sisa 30%, berarti 70% kemakannya untuk jalan 30 kilo. Harusnya nanti kalau pulang lebih sedikit sih, karena jalannya datar, nggak ada tanjakan, dan cenderung slow jalannya. Oke lah ya, ini gue mau nuker dulu apakah ada 30%. 805,6. Harusnya sih katanya cepet ya. Ini kan kita katanya tinggal ini baterai kayak gini, enteng. Tinggal masukin aja katanya. Masukkan baterai untuk mulai langsung. Hup. Kok biasanya sudah baterai siap. Oh, udah. 1,24. 70%, 1,24 berkurangnya. Oke, cepet banget ya. Ini tinggal masukin lagi, terus tutup sampai bunyi, udah deh, kita bisa jalan lagi. Baterai 100% lagi deh, 805,6. Nah, udah 100% lagi. Tadi kayaknya nggak nyampe 10 detik kali ya. Nyampe ya 10 detik ya. Gue di kantor nggak perlu ngecas ya, soalnya kalau misalnya dipaksa sampai kantor kayaknya bisa, cuman guanya nggak mau, takut terjadi apa-apa nanti. 30% ya. Kita coba aja nih. Ini kan tadi 100% ya. Kan nyampe kantor gua berkurangnya berapa persen? Oh ya, tenaganya balik lagi. Berarti kalau tadi gua nuker di Alfamidi Bango, harusnya masih bisa tuh nanjak dengan enteng. Enggak enteng juga sih. Ini kan
Ini tuh 3000 tuh, tapi ini maksimum powernya ya, harusnya mungkin ya sekitar 2000 atau 1500 kali ya, ini dinamo normalnya, ratednya, bukan peaknya. Kan kalau misalnya gua ambil kopi dulu ya, ini udah berkurang 18%. Tadi sisa di pondok ini 30%. Kalau misalnya itu berarti sisa baterai tinggal 12%. Sebenarnya kalau dipaksain mungkin bisa kali ya, tapi ya nggak mau. Pada ngapain sih tuh ngisi bensin ya, asik. Motornya kayak gini, warnanya juga bagus, lucu. Nggak lucu sih, maksudnya elegan gitu lah ya. Bentuknya ya kayak motor listrik pada umumnya, cuman posisi duduknya enak, bagasinya luas, suspensinya juga ya masih enak lah. Guys, sekarang sudah jam 18.41, waktunya untuk pulang. Tadi baterai udah 100% ya, harusnya kita swap di Lenteng Agung aja. Motor ini cocoknya untuk siapa sih guys? Motor dengan sistem swap kayak gini cocoknya buat orang-orang yang mobilitasnya misalnya di jalan perkotaan yang cukup jauh, tapi dia dekat dengan titik-titik BSS yang disediakan oleh Elektrum ya. Atau kalau yang kayak gua gini dari Depok ke Kebonjeruk, bisa swap di tengah jalan, atau nanti di kantor tuh bisa sambil ngecas juga kayak gitu. Hal yang gue suka dari motor ini adalah ini dia suspensinya enak, motornya nyaman ya. Posisi duduknya juga enak, nggak jongkok karena ini kan baterai di bagasi kan. Terus nyambung, bagasinya juga luas, bisa naro jas hujan, charger, kanebo, sendal, sepatu juga bisa, helm juga bisa kalau nggak bawa apa-apa di dalamnya. Terus juga bobotnya ringan motornya, jadi buat slap-slip tuh enak banget ya. Buat standar 2 juga enteng banget, kalian harus cobain langsung untuk standar 2 motor ini tuh enteng banget. Decknya luas, gue suka, bisa naro, bisa beli galon, gas, naro laundryan, aman semuanya bisa, sudah gue lakukan di motor ini. Terus dari speedometer juga dia simpel aja, tapi gue berharapnya sebenarnya ada jamnya sih di sini, biar lebih oke gitu, biar lebih informatif speedometernya. Terus ke hal yang gak gue suka dari motor ini, sekaligus juga bisa jadi masukan buat Elektrum ya. Gue sih agak gimana ya, untuk jaraknya sih, untuk jarak tempuhnya itu gue masih merasa kurang gitu ya, segitu tuh. Apalagi tadi gue dari Depok ke Pondok Indah aja udah habis 70% gitu kan. Jadi gue harus swap dulu gitu baterainya di Pondok Indah. Tapi habis itu bisa langsung jalan lagi sih, enak gitu. Dan nggak ada batasan kilometer, jadi ya udah. Kalian tinggal beli pulsanya aja. EP namanya, Elektrum Pulsa kayaknya. Dan kalian bisa nuker. Buat kalian yang udah pakai Elektrum H3 ini, H3i atau H3 lah ya, bisa komen di bawah gimana rasanya mengendarai motor ini, plus minusnya, suka dukanya, biar kita bisa saling sharing-sharing. Oh iya, itu juga yang gua suka lagi, ini dia nggak ada cut off-nya, jadi kalau direm masih bisa. Ya, kok error sih. Nah, kadang suka gitu tuh, gua udah 2 kali ngalamin itu. Untuk lampunya juga dia udah cukup terang lah menurut gua segini. Lampu jauhnya juga dia walaupun nggak terlalu jauh, tapi ya oke lah gitu. Ada pass beamnya juga nih di sini, enak. Terus gue berharapnya sebenarnya mode sportnya bisa lebih tinggi lagi top speednya ya. Cuman mungkin nanti bakal ngurangin baterai lebih banyak lagi kali ya kalau speednya dinaikin ya. Tadi speed 65 aja udah segitu banyaknya pengurangan baterainya kan. Nah, jadi di Lenteng Agung ini dia posisinya ada di Planet Ban ya. Jadi ini kita dulu aja ke sini. Ini BSS-nya agak beda sama yang di Pondok Indah tadi. Kita ambil dulu teh tasnya deh. Jadi di sini tuh harus dimulai dulu. Nah, ini udah nih. Kebuka yang paling bawah sini. Udah ditutup, baterai sedang diproses tuh langsung.
Pintunya kita pasang lagi. Hup. Nunggu sampai bunyi. Nah, udah deh. Nah, kita siap jalan lagi. Tuh, udah 100%, aman deh. Secepat itu untuk tukar baterainya. Mantep banget ini. Ini kalau diperbanyak lagi titik-titik BSS nya ini pasti mantep banget nih motor. Kemana-mana nggak worry, tinggal swap aja. Mantep. Tuh tenaganya udah balik lagi. Ini kita masih pakai mode sport, kita ganti ke sport dulu. Oke. Oh, nggak kelihatan tadi EP-nya berapa ya? Oh, nanti gue bisa lihat di HP sih. Paling nanti kita cek dulu deh. Kita cek dulu EP-nya nih, dia tadi habis berapa. Tadi sisa kan 51% ya. Kepakainya 0,88. Jadi tadi saldo sebelumnya 3,76, sisa sekarang 2,88. Oke. Yuk. Ada pilihannya 5 EP. Ini gue ini deh. Nih, jadi ada pilihannya dia. Ini saldo kita tinggal 2,88 EP elektron pulsa. Ada pilihan-pilihannya kalau mau top up. Jadi tadi kan gua nukerin tuh di 51%. Untuk EP yang kepake tuh dia di 0,88 nih. Nih, terangin dulu. Ini di Planet Agung. Sisa baterai gue 51, terus yang keluar 100%. Tuh, terus ini yang tadi pagi di Pondok Indah ya. Ini ada pilihan-pilihan untuk top upnya dimulai dari 15.000 sampai 360.000. Gitu. Ini kita bisa lihat juga BSS di sini nih. Dari Lenteng Agung. Nah, ini perjalanan pulang gua, ada satu lagi di depan di Margonda. Udah deh. Juanda sama di Radat Auri dah. Yang dekat rumah gua. Oke. Segitu aja penjelasannya. Nah, buat kalian yang mau cobain motor ini, kalian bisa ikut program sepekan, yaitu seminggu pakai dan rasakan. Jadi selama seminggu kalian bisa pakai motor ini. Tinggal daftar aja. Nanti gua kasih linknya juga untuk daftarnya. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe buat yang belum, buat yang udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.